32, halaman 32, hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla ma baina as-sama'i wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun wal qur'anu hujjatun laka au 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Rawahu Muslim. Bersumber dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci sebagian dari iman, alhamdulillah dapat memberatkan timbangan, subhanallah walhamdulillah dapat memenuhi ruang antara langit dan bumi, salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah pelita, Al-Quran adalah hujjah atau pedoman bagimu au atasmu, atau akan mendorongmu masuk surga jika kau menerapkan isinya, dan masuk neraka jika tidak menerapkannya di dunia. Semua orang bekerja sampai ada yang menjual dirinya sehingga ia menjadi merdeka. Pekerjaan itu dapat menyelamatkan atau mencelakakan. Hadis riwayat Muslim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah hadis kaji kita pada kesempatan subuh ini, matan daripada hadis kita. Bagaimana penafsirannya, bagaimana syarah penjelasannya menurut para ulama? Maka pertama, hadis kita ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Malik Al-Haris bin Asim, seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan sekitar 27 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Ash'ari, Al-Ash'ari ini nama kampung ini, Pak. Nama kampung. Makanya ulama-ulama kita dulu biasa itu untuk menunjukkan identitas dirinya lebih dikenal dia dengan nama kampungnya ketimbang nama aslinya. Contoh, Imam Bukhari, periwayat hadis, tidak pula nama aslinya itu. Ya, Bukhara itu adalah nama salah satu kampung di negara pecahan Rusia. Ya, di daerah negara Tantan sana. Jadi imam diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bukhari itu bukan nama aslinya. Ya. Begitu juga dengan Imam kalau di Indonesia ada namanya Imam Nawawi Al-Bantani, berarti Imam Nawawi dari Banten. Tapi memang dicocok-cocokkan juga nih Ustaz. Memang ada orang kalau dicocokkan dia pakai nama kampungnya cocok. Ya, contoh kalau kawan saya itu ada yang dipakainya itu Ustaz Ifdar Al-Marbawi, berarti dari Marbo. Tapi kalau macam awak agak susah menyebutnya keluarga itu. Ustadz Randy Arrantau Prapati, kan payah itu. Iya, makanya cocok-cocokkan juga nya. Kalau cocok pakai, tak cocok tak usah. Nanti dibilang orang punga mawak, ya kan? Cocok pakai, tak cocok tak usah. Banyak imam-imam kita, ulama-ulama kita yang pakai Al-Fadani, Al-Fadani berarti dari Padang dia. Jadi Al-Ash'ari ini juga adalah nama kampung. Berarti yang meriwayatkan hadis kita ini adalah Asim bin Al-Haris bin Asim dari kampung Al-Ash'ar min biladil Yaman, dari negara Yaman. Kapan dia masuk Islam? Masuk Islamnya sahabat Nabi kita ini ketika bersama orang kampungnya menjumpai Nabi. Kemudian beliau lama tinggal di Mesir, yang kemudian akhirnya wafat di masa Khalifah Umar bin Al-Khattab ketika terjadi wabah ta'un. Jadi di masa
Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Nabi meninggal. Setelah Nabi meninggal kemudian digantikan oleh sahabat Nabi Abu Bakar. Abu Bakar pun kemudian meninggal dunia. Setelah Abu Bakar meninggal dunia digantikan oleh Umar bin Khattab. Di masa Umar ini pernah terjadi ta'un. Ta'un ini wabah. Kalau kita kemarin masih ingat lagi Bu masa-masa Covid. Masa-masa Covid lah ini, ta'un. Jadi wabah penyakit melebak luas. Di masa Umar itu banyak sekali sahabat yang meninggal. Makanya kalau kita tengok nanti fatwa-fatwa MUI terkait tentang Covid, itu banyak riwayat hadis ketika di masa Umar ibn al-Khattab mengambil apa yang terjadi di masa Umar. Masuk kita kepada hadisnya. Jadi beliau bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu adalah syatrul iman. Syatru itu artinya setengah daripada iman. Kebersihan setengah daripada iman. Kalau yang kita pelajari dari kocik-kocik dulu, ingat ya Bapak, an-nazafatu minal iman. Kalau an-nazafatu minal iman ini bukan hadis. Ya, ini bukan hadis tapi perkataan ulama. Yang hadis itu adalah ini, at-tahuru syatrul iman. Jadi harus bisa kita membedakan, sama macam yang biasa. Ada yang dia masyhur, ada terkenal, tapi dia dhaif atau bahkan maudhu. Maudhu itu palsu. Contoh, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Ini bukan hadis. Ya. Jadi jangan salah kita. Jadi kalaupun maknanya itu mungkin baik, tapi dia tidak hadis. Ya, karena apa rupanya Cina itu di masa Nabi kan begitu. Jadi ini bukan hadis, tapi dia masyhur, terbiasa orang membilang-bilangnya, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Sekarang nih bukan awak yang menuntut ilmu ke negeri Cina, Cina itu pula yang datang kemari kan begitu. Saat tentara-tentaranya datang kemari. Jadi at-tahuru syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan ini dibagi dua Bapak Ibu. Ada kebersihan zahir, ada kebersihan batin. Inilah yang dikatakan para ulama, termasuk Dr. Hisham Hamid Al-Azhari ini dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, Syarah Arba'in Imam Nawawi ini, beliau katakan, yang pertama sekali, kenapa Nabi sampai mengatakan at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu separuh daripada iman. Iman yang dimaksud di sini adalah as-shalah. Kemaksud daripada iman di sini adalah salat. Macam manapun patennya salat awak, kalau toharohnya, kebersihannya tak beres, kira-kira salatnya diterima enggak, Bu? Mau macam mana pun patennya, Allahu Akbar, salat awak, rakaat pertama An-Naba, rakaat kedua Al-A'la, panjang-panjangnya lagi bacaan yang awak bikin, tapi waktu berwudu membersihkan hadasnya tak betul. Baik itu membersihkan hadas kecil dengan berwudu, baik itu membersihkan hadas besar dengan mandi, enggak beres. Macam mana pun patennya solatnya, kalau tak baik wudunya, cara bersih-bersihnya, maka solat yang paten itu pun takkan dianggap sah. Sudah dia. Makanya kata Nabi, tegas betul Nabi mengatakan at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu separuh daripada iman. Makanya tengok Bapak Ibu, ya Ustaz kan, semua kitab-kitab fikih yang dikarang oleh para ulama itu dimulai dengan babut toharoh, bab bersuci. Semua kitab-kitab ulama, nggak ada ulama itu mengarang kitab fikih dimulai dengan bab haji, nggak ada. Kenapa? Karena macam mana pun patennya hajinya, tawaf dia di depan Ka'bah sana, kalau tak beres toharohnya, enggak pala dianggap itu enggak pala dianggap tawafnya sah. Karena tawaf itu salah satu syaratnya adalah bersih dari
hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi macam mana mau dia mengkaji haji sementara toharohnya belum beres? Makanya Bapak Ibu, selalu ulama itu mengarang kitab, bab pertamanya adalah kebersihan. Makanya jangan tinggi-tinggi kali kaji awak, baru lagi mengaji udah langsung masalah Bapak, bid'ah. Oh, pas semua di bid'ahnya kawan. Begitu awak tanya toharohnya pun dah lewat lu belum. Tapi kalau menyalahkan orang, dia lah jagonya. Ya, nggak ada zaman Nabi ini bid'ah, nggak ada dibuat Nabi ini bid'ah, semua di bid'ahnya. Tapi begitu macam mana toharoh, apa itu air yang musta'mal, macam mana menggunakan, nggak paham. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini alhamdulillah kita kan kalau di masjid kita ini kan fikih Ustaz Ruzaini, udah paten kali kita ini. Jadi jangan malu, jangan ragu. Kalau bisa mengkaji-kaji fikih ini jangan tinggi-tinggi kali, tapi kaji rendah tak dapat. Mulai saja dari toharoh, bab toharoh, mulai dari awal. Air, apa saja air yang bisa digunakan. Macam mana air itu kalau seandainya, kalau di kampung-kampung dulu bak kan besar-besar, Pak. Sampai sekarang ni kalau di Sungai Bokombang, kurasa bak, model bak masih besar-besar kan Ustaz. Kenapa? Karena air hujan itu yang ditampung ke kamar mandi bak yang besar tu. Karena payahnya air bersih di sana. Tahu-tahu masuklah tikus ke dalam. Wah, udahlah capek mengumpulkannya, masuk pula tikus ke dalam. Macam mana kedudukan air itu? Macam mana yang dimaksud air dua kullah yang tak berpengaruh? Air musta'mal itu macam mana? Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, beda Imam Syafi'i dengan imam yang lainnya. Imam Syafi'i tegas betul dengan masalah air, termasuk daripada air musta'mal. Air musta'mal itu adalah air yang telah dipakai. Makanya afdolnya itu kita berwudu, mandi, afdolnya itu adalah pakai dari keran. Atau kalau mandi, kalau memang paten kamar mandi awak, shower. Supaya apa? Supaya air yang kita pakai itu jangan air musta'mal. Musta'mal itu artinya apa? Air yang sudah terpakai. Berwudu awak. Kalau seandainya wudu kita itu dari bak, ini yang sering terjadi. Kalau seandainya wudu kita itu dari bak atau misalnya dari gayung, berwudu awak, tahu-tahu air dari basuhan muka kita itu jatuh lagi balik ke gayung atau ke ember atau ke bak tempat kita berwudu itu. Begitu berjatuh lagi balik lagi air dari wajah atau air dari bekas sapuan tangan ini masuk lagi ke wadah ke tempat kita berwudu, maka dah masuklah air itu menjadi air musta'mal. Dalam mazhab Imam Syafi'i, air musta'mal itu tahirun ghairu mutahhir. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Itulah air musta'mal. Jadi mulai dari yang kecil, kaji rendah, mulai dari macam mana air, macam mana wudu yang benar, ya, apa saja yang membatalkan wudu. Kemudian sampai nanti setelah beres nanti membersihkan hadas kecil, masuk macam mana membersihkan hadas besar. Kadang yang parah kita ini Ustaz, udah hendak menikah kawan tu, udah mengurus NA, tapi pala mandi wajib pun belum lagi sampai kaji dia di situ. Udah hebat. Udah hendak menikah, padahal nanti menikah itu saja yang hendak dikerjakan, kan begitu. Begitu menikah itu saja yang hendak dikerjakan, mandi wajib. Tapi mandi wajib pun tak tahu. Macam mana mandi wajib? Enggak tahu Pak katanya. Enggak tahu Ustaz. Oh, hajabnya itu. Macam mana selama ini berarti ibadahnya? Kenapa? Anggap enteng. Anggap enteng, tak mau tahu, tak mau belajar. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, at-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu adalah separuh daripada iman. Makanya Bapak Ibu, salah satu cara mendapatkan solat yang khusyuk itu adalah dengan toharohnya yang khusyuk. Orang kalau wudunya sudah khusyuk, mudah-mudahan akan terbawa kepada solatnya yang khusyuk. Tapi kalau wudunya sudah pun sekedar buru-buru, main-main, maka solatnya pun insya Allah akan sulit untuk mendapatkan khusyuk. Yang pertama, at-tahuru syatrul iman, kebersihan zahir, mulai dari bagaimana berwudu, kemudian sampai bagaimana pakaian yang kita pakai untuk salat, semuanya harus bersih.
Itulah hebatnya Allah. Nabi mengajarkan kepada kita untuk berjumpa sama Tuhan itu tak bisa kalau tak bersih. Kan hebat. Kalau yang lain pula mau bersepatu, mau bersolop, mau tak mandi, asalkan ganteng bisa masuk. Ya kan? Tapi kalau di agama kita tak bisa. Walaupun tak cantik kali bajunya asalkan bersih. Walaupun tak cantik kali sajadahnya asalkan bersih. Jangan sampai putih warna sajadah tu berubah menjadi abu-abu karena tak pernah dicuci, kan begitu. Tapi ini bagaimana baju awak bersih. Makanya alhamdulillah ada, saya tengok itu terkadang abang-abang tukang becak itu kalau sholat dia zuhur nanti ke masjid masih ada yang mau menukar celana pakai sarung, kan masih ada itu kan Ustaz, masih ada nampak kita itu. Kenapa? Karena betul-betul hati-hatinya. Maaf-maafnya terkadang kita yang laki-laki ini buang air kecil, ya, cipratan air kencingnya, belum lagi tak bersih istinjanya, kemudian itulah yang kemudian terciprat ke celana, lengket pula di celana dalam, datang waktu zuhur dipaksakannya juga dengan sholat dengan celana yang begitu. Itu hati. Kalau ragu, tapi kalau yakin nyawa, aku tadi mudah-mudahan kalau waktu buang air yakin aku tak pala ada cipratannya ini, enggak apa-apa, kayak celana. Tapi kalau ada yang betul-betul hati-hati dia, sengaja dibawanya kemana-mana kain sarung, begitu mau sholat zuhur dia digantinya celana, dipakainya kain sarung. Pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, at-tahuru syatrul iman, kebersihan sebagian daripada iman itu adalah kebersihan batin atau kebersihan hati. Kebersihan hati. Kebersihan hati yang dimaksud kata beliau adalah wa kadzalika at-tahara al-ma'nawiyyah wa takuna bitakhallus min amradil qalbi min al-hasad wal baghdha wal ujub wal kibr. Bagaimana kita membersihkan hati kita ini dari penyakit-penyakit hati, di antaranya adalah hasad, baghdha permusuhan, ujub ini menampak-nampakkan diri, kemudian kibr sombong. Termasuk ya setelah kita bagaimana memperhatikan kebersihan zahir kita, kebersihan batin kita, Nabi juga mengingatkan jaga jugalah kebersihan batin. Jangan sampai kebersihan zahir awak paten, ya. Kalau perkara penampilan, kebersihan, wudhu segala macam udah hebat, tapi yang harus dijaga juga macam mana kebersihan batin, hati. Dan kebersihan batin ini yang paling susah menjagakannya Bapak Ibu adalah payah awak bersyukur, selalu menengok nikmat yang ada pada orang lain, yang akhirnya nanti datang penyakit. Penyakit apa ini Bu? Penyakit dongki, iri. Ya, kalau sudah selalu menengok nikmat orang, akhirnya yang terjadi adalah tak pandai bersyukur. Kalau sudah tak pandai bersyukur, datanglah penyakit dengki. Nggak usah jauh-jauh Bu, Pak. Gampang aja menilai hati kita ini sakit atau tak sakit. Begitu kawan beli mobil, ada nggak pengaruh di hati kita ini? Ya Bu, ada tetangga awak beli mobil, kondisi hati kita ini macam mana? Apakah senang? Alhamdulillah, udah bawa mobil waktu sekarang ya. Apa mobilnya? Fortune. Begitu mendengar Fortune pertama tadi alhamdulillah. Begitu mendengar Fortune mulailah naik asam lambungnya pikir Bapak. Pertama alhamdulillah, iyalah bayah udah bawa mobil dia sekarang. Rupanya waktu mobilnya cuma ras. Sementara kawan yang dibelinya mobil Fortune. Begitu apa rupanya mobilnya Kak? Fortune bayah. Oh, mulailah naik asam lambung. Kok oyong aku ya Kak? Oyong aku ya Kak? Oyong rupanya waktu. Oyong dia gara-gara mendengar tetangga membeli Fortune. Itu aja. Jadi kalau untuk penyakit zahir, begitu sudah mulai ada naik suhu badan awak, panas badan ini, begitu panas badan agak oyong, periksa ke dokter.
itu indikasi bahwa badan kita sedang tidak sehat. Tapi untuk menilai hati kita ini sehat atau tak sehat, tak usah pala ke dokter, diri kita sendiri sudah tahu kita. Begitu ada orang dapat nikmat, kalau terjadi sesuatu di hati kita, berarti penyakit. Itu aja ngukurnya. Ya Bu, tetangga beli Nmax, begitu tengoknya kawan begoncengan, serba salah nyawa nih. Nanti awak kereta baru, tak awak togurkan, dibilang kawan sombong kali. Baru berkereta baru yang sombongan pikir kau katanya. Iya, awak togurkan dibilangnya sombong. Ya, tak awak togurkan dibilangnya sombong. Awak togurkan nanti dibilangnya, alah supaya ditengoklah di kereta baru. Ya kan, serba salah. Awak togur salah, tak awak togur salah. Berarti yang salah itu bukan yang punya kereta. Yang salah tuh kita yang menengok orang lain punya kereta. Itu aja. Jadi gampang aja Bapak Ibu. Jadi kalau untuk menengok hati kita ini sedang sakit atau tidak, ukur dalam diri kita. Ketika kawan, saudara, tetangga dapat nikmat, kalau ada rasa tak enak dalam hati awak, berarti hati kita sedang sakit. Senang melihat orang susah, susah kali awak menengok orang senang. Ini kan penyakit ini. Susah awak menengok orang senang. Itu yang harus kita jaga, kita minimalisir. Makanya Gus Baha Ustaz, dalam TikToknya itu saya tengok apa kata beliau. Kalau kita belum bisa Pak mengelola hati kita ini, belum bisa kita mengelola hati kita ini, jangan sering-sering kali menengok nikmat orang. Jangan sering-sering kali. Jangan sering-sering kali. Kalau belum bisa kita jaga hati kita ini, kelola hati kita ini supaya jangan iri dongki Bu. Jangan sering kali nengok nikmat orang. Makanya aku WA itu pun story WA satu-satunya yang ku tengok story orang itu Ustaz. Yang lainnya enggak mau ku tengok. Kenapa? Apa? Masih menjagakan ini. Kadang awak tengok nanti orang gitu kan jalan-jalan, bermobil, kereta baru apa. Tengok awak, kalau belum bisa kita mengelola hati kita, enak kali kawan tuh bah, begitu kan? Enak kali kawan tuh bah. Kemudian datang iri kita, ini kan penyakit ini. Facebook, makanya aku pun kalau Facebook Pak Brak, paling yang ku tengok itu pertama ngupdate kegiatan organisasi, kegiatan pribadi apalah sifatnya begitu kan, dokumentasi itu saja. Karena kawan-kawan kita ini ada yang kadang semua kegiatan dia pun masuk ke Facebook. Yang makan dia di restoran sama bininya naik. Apalagi jalan-jalan naik. Bermesraan di Facebook naik. Semua naik. Sebenarnya enggak ada yang salah dengan status Facebook orang. Mau orang berfoto dia makan sama bininya sama keluarganya, apa salahnya? Mau dia berfoto, dia berceramah, dia keliling jalan-jalan ke sana kemari, di mana salahnya? Mau dia berfoto sedang apapun, enggak akan ada salahnya itu. Yang salah siapa? Kita yang menengoknya dongki, itu saja. Enggak ada salahnya itu. Apa salahnya orang berfoto-foto sama istrinya sama anaknya lagi makan, dokumentasi? Menunjukkan kenang-kenangan. Oh, waktu tahun lalu diingatkan Facebook tahun depan. Tahun lalu, setahun yang lalu makan-makan di sini. Nampak? Dokumentasi. Cuman ketika kita yang tidak sanggup mengelola hati menengok, mulailah bercakaplah. Apalah mesti begini-gini diposting. Apalah begini-begini mesti diposting. Ya kan? Apa kali mesti diposting-posting, di foto-foto begini-begini. Kenapa rupanya? Karena dia tidak sanggup membuat begitu. Itu saja masalahnya. Maka oleh karena itu, ketika kita belum sanggup mengelola hati kita, jangan sering-sering menengok nikmat orang. Karena kalau sering awak menengok nikmat orang, awak pikir enak kali dia. Ya, karena orang sekarang gitu, Bu. Kita. Terkadang kita hidup ini orang awak tengok enak, tapi boleh jadi orang yang menengok kita enak. Bapak Ibu, kalau jalan-jalan kita pas, misalnya di jalan tol lah atau di Labura itu,
di kiri kanan itu waktu mau ke rumah sakit Labura itu kan ada padi itu kan Pak, sawah. Awak naik mobil, begitu awak naik mobil awak tengok ke kanan ke kiri sawah. Awak tengok di tengah sawah itu ada satu keluarga, suami, istri, anak beranak lagi makan di pondok. Lagi makan siang di pondok. Kita dari atas mobil, kira-kira apa dalam hati kita Pak? Tahu kira-kira Pak? Kan dalam hati kita yang sodap lah ini jang. Inilah yang enaknya itu. Bisa makan satu keluarga anak beranak di tengah sawah. Habis kerja, walaupun mungkin dalam hati awak, walaupun mungkin lauknya sambal belacan, lalapan, ikan asin, nasinya nasi panas. Oh, inilah yang enaknya itu. Enak kali orang tuh bah. Kita yang dari mobil mengatakan enak kali orang yang di tengah sawah. Kebalikannya, kira-kira orang yang di tengah sawah itu bilang apa nengok kita di atas mobil Bu? Ya, orang yang di tengah sawah itu akan mengatakan, ditengoknya bolak-balik orang lewat naik mobil, bilangnya sama lakinya, wih yang enak lah orang tuh bang, ada mobilnya, di dalam mobil pakai AC dingin, ya kan bisa berjalan-jalan. Awak di sini panas-panasan. Akhirnya yang dari mobil menengok yang di tengah sawah enak, yang di tengah sawah yang menengok dalam mobil enak. Makanya kita hidup nih gitu. Sebenarnya kita ini udah enak, cuman kurang syukur. Orang terakhir awak para enak-enak. Padahal yang di dalam mobil itu dibilang kawan nih pula ini tengah sawah tuh enaklah yang di mobil tuh. Belum tentu yang dalam mobil tuh enak. Boleh jadi yang dipikirkan ibu tuh walaupun duduk di atas mobil, yang dipikirkannya udah tanggal 29, tanggal 3 cicilan yang ke-50 habis. Setahun lagi cicilannya belum siap. Kan itu, orang yang menengok awak enak, tapi belum tentu seenak yang dibayangkan orang. Alah, samanya macam kita Ustaz. Dibilang Ustaz juga lah yang enaknya katanya. Wah, apa enaknya? Iyalah, Ustaz-Ustaz ini bercakap cair katanya. Bercakap pergi ke sana, bercakap cair, asalkan bercakap cair. Kan dianya menengok awak enak. Ya, tapi kalau boleh lah awak mendengar curhatan ustaz-ustaz itu kan cuma pula tak curhatkan ustaz pula semua-semuanya itu. Jelaslah kalau macam ustaz-ustaz ni apalagi bulan Maulid, menanggui saja lah ini katanya pula ya kan. Enggak dibayangkannya macam mana ustaz tu ceramah ke Sungai Barombang. Berangkat nanti jam 3 sore, udah berangkat itu. Panitia tahulah kalau panitia Maulid. Kalau belum datang Ustaz, udah di mana Pak Ustaz? Udah di mana? Udah di jalan. 1,5 jam sekali menelpon. Jam 3 udah berangkat. Sampailah nanti maghrib, makan malam. Begitu makan malam ceramah. Pahala ditengok amplop 1 juta lah. 1 juta amplop. Udah besar lah itu Pak Ustaz. 1 juta gaji siapa sehari 1 juta. Belum siap cerita. Dapatlah gaji amplop lah Ustaz itu 1 juta. Ceramah ke Sungai Barombang. Pulang dari sana bocor pula ban. Mengganti. Udah mengganti ban. Ini enggak aku karang-karang ini. Ustaz-ustaz beginilah kejadian. Rupanya di tengah malam udah capek Ustaz tu bawa mobil mengantuk. Tabraknya pula lah mobil orang. Yang dapatnya 1 juta, mendandangi mobilnya 1 juta, mendandangi mobil orang 1 juta. Tatimpa Ustaz tu 1 juta. Tatimpa Ustaz tu 1 juta. Bukan beruntung, puntung. Cuman kan orang yang ditengok orang enak saja. Enaklah Pak Ustaz, enaklah Pak Ustaz. Ustaz kita kemarin kejadian begitu. Kemarbo dia ceramah, pala pulang mengantuk, disorong orang mobilnya. Tahulah sorong truk, mana bisa kalah lah balaga-balaga dobat. Terakhir 1 juta lah amplop, diperbaikan mobil 1,5 juta. Katimpa 500 Ustaz. Begitulah kalau sudah katimpa bini awak pun di rumah udah lain mukanya. Setoran tak jelas. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, membersihkan hati ya. Jadi enggak susah untuk menilai kita ini sedang berpenyakit hati atau tidak. Itu aja ukurannya. Kalau bisa lagi awak ya, kalau masih mau lagi awak sakit hati awak menengok orang dapat nikmat, berarti hati kita sedang sakit. Atau senang awak menengok orang susah.
Tengok waktu begitu kan. Selama ini begini, tahu-tahu datang susah sama tetangga awak tuh. Bercakap pula, tahankan baru tahu kan. Tahankan, senyum pula dia. Enggak pun bercakap ibu, enggak pun bercakap kita Pak, ketika orang dapat susah, enggak pun bercakap mulut kita ini, tapi dalam hati awak senang. Atau senyum sinis, kan nampak senyum sinis. Kalau senyum yang normal itu kan 1 senti ke atas sebelah kanan, 1 senti ke atas sebelah kiri. Itu senyum yang simetris, berarti senyumnya ikhlas. Tapi kalau sudah sempat lebih tinggi senyum sebelah kiri, nyet katanya begini, berarti senyumnya sinis. Begitu ada kawan dapat musibah, kawan dapat masalah, tersenyum awak, senyum saja, berarti sedang sakit hati kita itu. Masalah hati kita itu berarti masih mau kita senang di atas penderitaan orang lain. Hati-hati nih Bapak Ibu ya. Kecilnya memang, sederhananya, tapi boleh jadi memang masih begitulah hati kita. Memang begitulah manusia, iya. Tapi caranya jangan diteruskan yang begitu itu. Begitu datang yang begitu itu, singkirkan terus. Begitu datang iri awak menengok orang, kena kali dia begini, udah hilangkan terus. Jangan diikuti setan tuh. Begitu juga dengan ketika senyum kita orang susah, hilangkan terus. Hilangkan, jangan diikuti. Apalagi ikut mencakap-cakapkannya. Dah. Yang berikutnya Bapak Ibu, walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah tamlani au tamla'u ma baina samawati wal ard. Kemudian ucapan subhanallah walhamdulillah ya adalah pahalanya kata Nabi memenuhi langit dan bumi. Apa yang bisa diambil dari sini? Kata Syekh Hisham Kamil Al-Azhari ini, yang diambil adalah alal muslim ayathqila mizanul hasanat, zikrullah ta'ala miftahus sa'adah wa mawdha'il hasanat. Bagi seorang muslim hendaklah dia memberatkan timbangan pahalanya. Awak tak bisa awak beramal besar-besar kali, ya, mau sedekah awak duit pas-pasan, mau umroh palinglah sekali-sekali. Jadi kalau cerita amal-amal besar, tak bisa awak buat amal-amal besar. Pinomat yang kocik-kocik ini perbanyak. Karena yang kocik-kocik ini pun Bapak Ibu pahalanya pun besar. Cuman karena pahala ini tak nampak, anggap enteng awak. Ini tengok Bapak Ibu, baca Ibu itu tadi. Ucapan zikir Ibu subhanallah walhamdulillah, itu aja pun Ibu bilang sekali, pahalanya kata Nabi SAW tamla'u ma bainas sama'i wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Itulah pahalanya. Tapi karena tak nampak, anggap enteng kali awak kadang. Salat jenazah, begitu diumumkan nanti jenazah sudah siap dimandikan dan akan kita solatkan kepada seluruh pentakziah agar kiranya bersiap-siap berwudu untuk solat jenazah. Begitu nanti berdiri solat jenazah, separuh yang solat, separuh lagi nanti berdiri-diri dan tempat parkir nanti itu di bawah pohon mangga, berkombur-kombur merokok-rokok. Padahal cuma 4 takbirnya, susah kali rasanya. Tapi di pangkahnya tetap berdiri-diri di situ, tidak pada peduli dia. Kenapa? Tak nampaknya pahala itu. Padahal kata Nabi, menyolatkan jenazah pahalanya 1 qirat. 1 qirat itu kata Nabi adalah sebesar gunung Uhud. Kalau bolehlah dibilang, siapa yang solat jenazah pahalanya dapat duit sebesar gunung Uhud katanya. Kalau itu, jangankan pula sebesar gunung Uhud, siapa yang solat jenazah cair cepek 1 orang. Kalau itu korjawak tiap hari Ustaz mencari di mana ada orang meninggal, kan begitu. Iya, kalau bolehlah dibilang Nabi begitu, siapa yang solat jenazah maka cair 1 orang cepek. Korjawak buat grup WA, grup solat jenazah, mencari informasi. Ya, begitu ada yang meninggal di sana di Simpang Mangga, jam berapa ke bumi? Habis zuhur, kojarkannya, pergi solat cair cepek. Ada lagi yang meninggal, daerah mana? Daerah Tasiun.
Berapa cair? Limpul. Limpul pun palar. Kejar juga ke sana limpul. Oh, sekarang semua dipalar orang. Dulu saya ingatku Pak Prapto ada salat tarawih limpul, ya kan? Masih ingat lagi Bapak? Dulu ada Ibu salat tarawih limpul, ya, dikojar orang dari Nabarak, dari apa sana, dari Erpaing sana bebecak-becak. Pakara limpul. Apalagi cepet. Itulah makanya Ibu, Pak, Nabi di sini mengingatkan kepada kita, perbanyaklah zikir untuk memberatkan timbangan amal ibadah. Enggaknya berat kali perkara subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar di atas kereta daripada menghayal-hayal, Pak. Ya, mesti dibiasakannya. Kalau enggak dibiasakan enggak jadi. Begitu di atas kereta, daripada menghayal-hayal awak naik kereta itu, bagus. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Naik mobil, daripada menghayal-hayal awak naik mobil tu, bagus berzikir awak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau supaya memudahkannya, ya, mobil awak tu ada musik, ada juga maunya dibikin murattal. Jangan MP3 di mobil awak tu, musik saja isinya. Sepanjang jalan ke Medan musik saja. Maunya nanti isi juga lah ceramah MP3 Ustaz Somad, ya kan? Isi juga nanti isinya murattal juz amma. Jadi sambil naik mobil awak berpahala. Itunya. Berpahalanya Ustaz bawa keluarga awak jalan-jalan, pahala. Cuman daripada terbengong-bengong awak mobil tu mendengar musik saja, habis nanti 1 jam musik, masuk 1,5 jam ceramah Ustaz Somad. Habis itu murattal juz 30, habis itu zikir solawat, ya, baru nanti nyanyi lagi, silahkan. Tapi jangan menyanyi saja pula. Nah, ini yang cara-cara bagaimana kita supaya memberatkan timbangan. Subhanallah, walhamdulillah. Itu saja pun kita bilang, Pak, kata Nabi, pahalanya antara langit dan bumi. Tidak besar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, as-salatu nurun, ya, salat itu adalah cahaya. Apa maksudnya salat adalah cahaya? Orang bahkan dalam di sini dikatakan, qala ba'du salaf, man shalla bil laili hasuna wajhahu bin nahar. Siapa orang yang rajin salat malam, maka tampilan wajahnya di siang hari itu akan baik. Enak begitu ditengok mukanya. Adanya orang, Pak, enggak pala ganteng-ganteng kila, enggak pala ganteng-ganteng kali dia, kulitnya pun hitamnya, tapi enak begitu ditengok, teduh begitu wajahnya. Kenapa? Rajin sholat malam. Ada orang walaupun cantik dia ganteng, tapi macam tak ada cahaya dari wajahnya itu karena tak rajin sholat. Makanya mudah-mudahan solat kita adalah burhanan. As-salatu nurun, solat itu adalah cahaya. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu yang sudah mengaji ini, solat yang 5 waktu, yakinnya saya ini sudah kita jaga. Bahkan kalau seandainya udah datang azan, belum lagi solat Ibu, kira-kira gelisah nggak sih hati Ibu? Gelisah, Bu? Udah datang azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi Ibu masih lagi di jalan, gelisah enggak? Gelisah. Kalau datang gelisah itu udah paten itu. Ya. Awak lagi di jalan, tapi udah azan, belum sempat awak salat zuhur, tak enak hati nih. Macam ada saja yang kurang. Itu udah paten itu. Berarti kita sudah memerlukan Allah, sudah memerlukan salat. Karena adanya orang mau azan macam mana pun tak pada peduli dia. Kalau yang di kedai kopi juga lah berkombur. Terkadang di situ azan, di situ lah kakak ketawa orang tu. Kan gawat. Tapi kita ini mudah-mudahan salat itu adalah cahaya yang akan menerangi wajah, ya menerangi di dunia, terlebih-lebih menerangi sampai di akhirat. Agak panjang hadis kita, tapi kita cukupkan aja dulu ini. InsyaAllah nanti pertemuan yang akan datang kita lanjutkan hadis yang ke-23 ini tentang bagaimana as-salatu as-sadaqatu burhanun wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kita cukupkan sampai di sini. Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat.
nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.